Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 30 Juli 2021. Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus, selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita. Mohon penerangan Roh Kudus, agar kita mampu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, tak kenal maka tak sayang. Apakah Anda dan saya adalah orang-orang kritis terhadap orang lain, terutama mereka yang dekat dengan kita? Kritikus yang paling parah seringkali adalah orang-orang yang sangat kita kenal, anggota keluarga kita, kerabat, tetangga, sahabat, kenalan yang sering kita jumpai. Yesus menghadapi ujian yang berat ketika dia kembali ke kota asalnya. Bukan hanya sebagai anak tukang kayu, tetapi sekarang dia datang sebagai seorang rabi dengan murid-muridnya, seorang guru dengan murid-muridnya. Dan dia datang ke kampung halamannya, dan orang-orang sekampung halamannya sudah mendengar tentang apa yang dia perbuat di luar sana. Saudara dan saudariku seiman, sudah menjadi kebiasaan bagi Yesus untuk pergi ke rumah ibadat setiap hari Sabat. Dan ketika gilirannya tiba untuk membaca dari kitab suci saat kebaktian Sabat, orang-orang kampung halamannya, mereka mendengarkan dia dengan penuh perhatian. Karena mereka sekali lagi sudah mendengar tentang mujizat yang Yesus buat di kota-kota lain. Mereka pikir mereka kenal Yesus. Mereka pikir mereka tahu dia. Karena dia berasal dari kampung mereka. Yang terjadi seperti kita dengar dalam Injil, mereka malahan kebingungan. Karena ternyata mereka tidak mengenal dia. Mereka tidak mengenal hikmat Allah yang ada padanya. Mereka malahan tidak percaya kepada dia. Karena dia anak tukang kayu. Karena dia anak Maria. Karena mereka kenal latar belakang keluarganya. Mereka tidak kenal dia. Tak kenal maka tak sayang. Saudara dan saudariku seiman,
Yesus kemudian semakin mengejutkan orang-orang sekampungnya dengan teguran bahwa tidak ada nabi atau hamba Allah yang menerima kehormatan di antara orang sekampungnya sendiri. Tentu hal ini, teguran ini semakin membuat orang-orang Nazaret tersinggung dan kemudian tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Mereka menjadi benci dengan dia, dengan apa yang dia khotbahkan. Apalagi seperti sudah saya katakan di atas, ditambah dia ini anak tukang kayu dari kelas pekerja. Hanya seorang awam menurut mereka yang tidak terlatih seperti halnya para pemuka agama. Latar belakang yang mereka kenal. Saudara dan saudariku seiman, betapa mudahnya keakraban melahirkan penghinaan. Yesus tidak dapat melakukan pekerjaan besar di kampung halamannya karena orang-orang yang akrab dengannya berpikiran sangat tertutup. Mereka meremehkan dia yang berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Mereka tertutup, mereka tidak melihat hikmat Tuhan karena hati mereka yang sudah tertutup. Saudara dan saudariku seiman, jika orang berkumpul untuk membenci dan menolak untuk memahami orang lain yang berbeda dari diri mereka sendiri, maka mereka tidak akan melihat sudut pandang lain selain pandangan mereka sendiri, dan mereka akan menolak untuk mencintai dan menerima orang lain. Kenyataan yang juga kita alami sekarang dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana Anda dan saya melihat orang-orang yang kita kenal? Dengan kebaikan dan rasa hormat? Atau dengan semangat kritik dan menghakimi bahkan? Tuhan Yesus menawarkan kepada kita kebebasan dari dosa, prasangka, dan penghinaan. Kasih dan karunia-Nya membebaskan kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih cinta, dengan belas kasihan yang sama seperti yang telah Ia tunjukkan kepada kita. Hanya Yesus yang benar-benar dapat membebaskan kita dari tirani terburuk yang mungkin terjadi, perbudakan dosa dan ketakutan akan kematian. Kemenangannya di kayu salib memberi kita pengampunan dan kesembuhan, rahmat untuk menjalani hidup suci oleh kuasa Roh Kudus. Sadarkah kita akan sukacita dan kebebasan yang dibawa oleh kasih Kristus ke dalam hati kita? Saudara dan saudariku, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berjuang untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara mendalam, secara terus-menerus. Mengenal Tuhan secara baik. Karena dengan mengenal Dia secara baik, kita boleh lebih menyayangi Dia melebihi segala sesuatu. Kita mempunyai hubungan personal yang akrab dengan Dia. Dialah yang pertama dari segalanya. Dan kita tidak pernah akan menolak Dia. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalahkan setiap ketakutan dan mematahkan kuasa kebencian dan prasangka. Banjirilah hati kami dengan belas kasihan dan cinta kasih-Mu, agar kami dapat memperlakukan sesama kami dengan kebaikan yang sama seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.